Halo semua rekan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas atau ngejawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah, gimana bang update-nya Kutu Jarum yang sempat meninggal itu? Apakah sisanya meninggal atau enggak? Kali ini saya bakal ajak kalian lihat ke ikan yang berhasil selamat. Ada berapa banyak yang selamat? Kita lihat nanti di video setelah ini. Nah, kedua, saya juga akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita yang komen di comment section yang bertanya, bang, cara bedainnya banjaret sama supret gimana sih? Nah, saya tertarik banget untuk membahas ini karena ini itu banyak yang bertanya, walaupun pemula dan juga ada profesional yang masih bisa tertipu. Jadi di video kali ini, di episode kali ini kita akan bahas sebisa saya, sesuai dengan pengalaman saya, gimana sebenarnya bedanya banjaret sama supret. Nah, ikuti terus series membedakan arwana ini karena di akhir series semua arwana yang saya pakai untuk saya gunakan untuk edukasi ini akan saya kasih giveaway secara cuma-cuma ke kalian. Makanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke video ikan Kutu Jarum. Yuk. Nah, jadi ikan yang Kutu Jarum itu akhirnya selamat guys. Jadi videonya jadi ikannya semua udah sehat lagi, semua udah seger banget. Jadi korbannya itu kemarin memakan korban kalau nggak salah 4 ekor ya, 4 ekor ikan kalau nggak salah. Jadi 4 ekor ikan ini sempat mati karena waktu itu pada saat itu Kutu Jarumnya itu udah masuk sampai ke insang-insangnya gitu loh. Dan saya kemarin iseng nyoba untuk nyabut Kutu Jarumnya itu pakai pincet yang diinsang. Nah, pas dicabut itu kepala ikannya berdarah insangnya dan itu menyebabkan kematian. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya nyembuhin Kutu Jarum ini? Karena pertama kali kita pakai obat pomade nggak bisa, dan akhirnya saya coba pakai obat yang keras namanya dimilin, kalau teman-teman tahu. Nah, dimilin itu di kantong plastiknya itu tertulis dosisnya itu 0,37 gram per 1000 liter air. Itu untuk dosisnya koi. Pertama saya cobain di dosis segitu, nggak berhasil. Lalu saya naikin sampai 1 gram, nggak berhasil lagi. Saya naikin pelan-pelan lagi, saya naikin per 0,5 gram. Akhirnya dia sembuh di dosis 3 gram per 1000 liter air. Jadi saya pakai dosis lumayan ekstrim, dan pada saat itu ikannya tuh juga udah mulai lemes-lemes. Jadi setiap 6 jam pergerakan ikannya pun juga saya awasin. Jadi akhirnya dengan di dosis 3 gram itu, dengan heater yang maksimal dan airnya benar-benar hangat, akhirnya Kutu Jarumnya pada rontok gitu. Jadi Kutu Jarum ini memang kalau udah membandel banget, kita harus lebih telaten untuk memperhatiin ikannya ya. Jadi kayak dosisnya kayak ditambah pelan-pelan, dan seiring dengan berjalan dosis kita harus tahu ikannya ini tuh kuat nggak dengan dosis kuat kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung ke gimana cara bedain ikan banjaret dan supret. Ini dia yang susah teman-teman. Jadi jangan di skip, terus diserap ilmunya, terus diperhatikan baik-baik karena kalian pasti bakal belajar hal yang baru di video kali ini. Yuk. Nah, sekarang kita ke topik pembahasan yang sangat hot topik karena gak cuma pemula yang bisa ketipu, tapi profesional pun juga bisa ketipu. Nah, ini ada contoh ikan anakan supret yang nantinya kalau mau bedain dari sini sebenarnya bisa. Cuman saya mau lebih dalam mengedukasi teman-teman. Jadi saya udah beli ikannya langsung nih. Nah, banjaret itu harganya 800.000. Nah, yang membedakan banjaret sama supret itu nanti kita akan lihat langsung secara sebelah-sebelahan, dan ikannya juga akan saya bius seperti biasa supaya kalian bisa lihat secara detail. Jadi ini bukan edukasi abal-abal, jadi terus ditonton. Nah, terus buat teman-teman yang tahu, kalau saya kan cuma ngasih lihat perbedaannya antara supret sama banjaret dari segi fisiknya. Buat teman-teman yang tahu asalnya banjaret dari mana, nama latihnya apa, atau kayak informasi tentang banjaret, semua tuh di komen di bawah semua, supaya kita bisa saling berbagi terhadap subscriber lainnya. Oke, langsung kita ke ikan yang sudah kita jadiin satu.
Biasa teman-teman screenshot ikannya dan tag ke Instagram dari My Thread Collection. Kalian kasih tahu dulu nih sama saya yang mana banjaret, yang mana supreme. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi ini ikannya udah saya bius ya, walaupun belum bisa sepenuhnya. Tapi kalian harusnya secara kasat mata udah bisa bedain banget bedanya banjaret sama supreme kayak apa. Ini mungkin kurang puasa nih, masih tapi nggak apa-apa, kita cuma sebentar doang. Jadi kalian udah bisa lihat bedain secara kasat mata juga, sebenarnya udah bisa bedain. Dan waktu dia masih bayi pun sebenarnya kalian harus bedain warnanya kurang lebih seperti ini gitu loh. Tapi misalnya kalian masih bingung, kita akan bahas dari 4 kategori. Jadi kita bakal bahas dari warna ekor, warna dayung dia, warna kumis dia, dan sisi metaliknya. Oke, kita langsung mulai dari warna ekor ya. Jadi kalau supreme itu warna ekornya itu udah pasti lebih merah, lebih ke arah kemerahan. Dari kecil dia udah merah warnanya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, kalau misalnya warna ekornya banjaret, dia lebih ke arah kuning ke coklat-coklatan. Jadi warnanya tuh lebih ke arah kuning gitu. Dan kalian harus bisa lihat warna tulangnya ini nih, warnanya nggak merah. Jadi kayak tulang yang deket ini, warna tulang-tulangnya itu lebih ke arah kuning kecoklatan nih yang warna ininya. Nah, kalau supreme dari tulangannya sendiri ini warnanya udah merah tulangnya. Jadi waktu teman-teman buka, ini tuh warna tulangnya merah gitu, bukan yang kuning kecoklatan. Jadi dari warna ekor pun kita udah bisa identifikasi kalau itu banjar atau supreme. Yang kedua, kita langsung maju ke warna dayung ke dayung ya. Nah, kalau yang supreme itu warna dayungnya itu juga kemerah-merahan dan cenderung kayak ke oren-orenan dan bening gitu, kayak tulang-tulangannya. Tergantung dipelihara di background mana. Cuman kalau banjar itu lebih ke arah kekuningan, dan kalau kecil tuh biasanya di tulangnya ini tuh biasanya lebih ke arah ada guratan-guratan hitamnya. Jadi kayak ini lebih warnanya kuning dan ada hitam-hitamnya gitu. Nah, kalau supreme udah jelas-jelas udah pasti ada warna merahnya tuh, dari tulangnya pun juga ada warna merah gitu, kemerah ke oren-orenan gitu. Nah, warna warna mulutnya juga dari banjar dan supreme itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan pakai lampu yang nggak gitu bagus, jadi cuma lampu asal. Nah, mulutnya itu udah kelihatan kalau misalnya yang supreme ini mulutnya itu akan warnanya kemerah-merahan atau ke oren-orenan tuh warna mulut ininya. Sedangkan banjar lebih ke arah warnanya abu-abu dan cenderung ke hitam ya. Jadi warna mulut juga bisa menjadi indikasi gitu loh. Biasanya ini abu-abu nih, kan kalian bisa lihat bedanya sendiri kalau sebelah-sebelahan tuh. Satunya kemerahan, satunya abu-abu banget. Nah, jadi itu udah 3 perbedaannya dari segi dayung, ekor, sama warna mulutnya. Nah, yang terakhir yang membedakan, bener-bener membedakan itu adalah warna metaliknya dari ikan itu sendiri gitu loh. Nah, kalau yang supreme, kan teman-teman udah belajar di video sebelumnya. Kalau misalnya arwana itu mempunyai 6 level. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang ngekros di punggung. Nah, banjaret itu biasanya kalau kecil hanya mencapai di level 3 atau 4,5. Jadi sampai segini doang nih teman-teman metaliknya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia makin gede kan bisa kok metaliknya naik sampai kayak gini nih, sampai level 5. Benar, dia akan naik metaliknya, tapi warna dasarnya dari metaliknya sendiri itu pasti akan berbeda banget. Nah, kalau misalnya yang ini akan cenderung ke putih, abu-abu, dan kehijau-hijauan metaliknya yang banjaret. Tapi kalau misalnya yang supreme itu, kalau teman-teman bisa lihat, itu tuh lebih ke arah ke biru-biruan nih. Tuh, kelihatan nggak kebiru-biruannya? Gitu. Jadi 4 hal mendasar ini yang membuat banjaret sama supreme bisa dibedain. Nah, teman-teman harus benar-benar berhati-hati karena harganya banjaret itu hanya sepertiga dari harga supreme. Jangan sampai kita beli ikan banjaret tapi ikan supreme tapi kita dapetnya banjaret, langsung auto rugi 3 juta teman-teman gitu. Nah, untuk menanggulanginya lagi kita bisa beli ke seller-seller yang memang udah recommended ya. Jadi kayak tadi teman-teman bisa lihat list sellernya itu biasanya ada di calendar dari Indo Dragon. Gitu deh teman-teman. Nah, sekarang kalian lihat detail metaliknya.
Saya bakal foto ini dan kalian bandingin perbedaannya. Nah, itu dia teman-teman, konten singkat dan saya harap padat, jelas supaya bisa membantu teman-teman membedakan antara super red dan banja red. Nah, untuk kali ini saya nggak mau lagi ada teman-teman yang ketipu kayak beli super red dapatnya banja red. Semoga teman-teman bisa membedakan. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk membedakan jenis arwana apa jenisnya, kayak cirinya apa, bisa komen di bawah dan semoga saya bisa bantu teman-teman untuk buat kontennya ke depannya. Nah, hari Minggu ini saya bakal nayangin konten baru dan menarik banget karena saya akan pergi ke kolam arwana lagi. Kira-kira saya bakal ngapain di sana, makanya tonton terus dan ikuti terus channel myclan.vlog. Nah, di kolam tersebut juga saya akan membahas konten-konten tentang arwana lagi. Salah satunya masalah kontes, jadi kriteria penjurian apa yang bisa dipakai untuk kontes. Jadi teman-teman yang dari rumah yang pingin ikut kontes boleh terus pantengin video dari myclan Collection. Nah, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis di YouTube channel ini supaya saya bisa terus membagi ilmu kepada teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya.